welcome back to CLC Youth Online Service. Happy New Year! We are entering the year of integrity, and I'm so excited to begin this year. I hope that this year we can finally meet and have our offline service because I miss you guys so much. But today we are gonna enjoy our online service. We have a special guest. My friend Jessica Tanusudipio is gonna share the Word of God. So enjoy the worship, enjoy the Word, and I hope you guys have a great time. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami sembah, haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya saudara, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, dialah gunung batu dan keselamatan kita. Hanya padanya kami percaya. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita untuk bersama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Amin Tuhan. Oh Yesus, pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku cinta padamu, Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagimu yang duduk di tahta Tuhan. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah, Tuhan. Bagimu segala kemuliaan, keagungan, kejayaan. Hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya. Kau kami muliakan, Tuhan, sebab nama-Mu termulia. Yesus, haleluya Yesus. Ku nyanyi Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan, dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Shalom semuanya, perkenalkan nama aku adalah Jessica Tanusribio dan aku sangat bersyukur karena hari ini diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan di GBI City of Love. It's always an honor for me to be able to share God's word karena I believe that one of the things we need to always remember is in ministry, whatever that looks like, sebenarnya itu Tuhan gak pernah membutuhkan kita. God never needs us, but He always allows us to participate in His good work. Berhubung kemarin ini adalah Natal ya, dan kita baru saja merayakannya, I thought I wanted to share a personal reflection of mine tentang Natal. People often say it's the most wonderful time of the year, and it is. I love it. Personally, Christmas is one of my favorite times of the year. Dan it's always related to Christmas decor, the sharing of gifts, pertukaran kado gitu ya. Dan tahun ini especially there's so many people who sent hampers, mungkin karena biasanya kita kumpul-kumpul, ketemu, makan-makan gitu, dan dengan adanya pandemi ini karena kita nggak ada yang bisa kumpul-kumpul makan-makan, people have been quite generous in sending gifts to others. Also another thing that's quite identical with Christmas is somehow gitu, orang-orang jauh lebih terbuka dengan mendengar atau memberitakan Injil gitu. Bahkan di tempat-tempat sekuler, for example, pada saat aku tinggal di Amerika menempuh sekolah teologi, one of the things I knew in Disneyland, for example, adalah bahwa di sana mereka memiliki suatu tradisi di mana setiap tahun ada prosesi penyalaan lilin, dan dalam penyalaan lilin itu ada pembacaan Injil dari kitab Lukas, which is for me quite interesting gitu, karena wow, di tempat yang pretty secular gitu ya, dan dijulukan happiest place on earth, mereka meluangkan waktu setiap tahun dalam masa Natal untuk membacakan Injil. Namun this year, one of the things that I also found out is that they actually canceled the Christmas service because memang kita ada di tengah-tengah pandemi, which is understandable. Cuman I thought it would be nice for us to instead have that we can also instead membaca Injil Lukas ini bersama-sama. Hari ini aku akan membaca dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Untuk keseluruhannya baca sendiri di rumah ya, cuman allow me to read Luke 2 verses 8 to 20 for us. Gembala dan malaikat. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Tuhan." Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik. Karena pada hari ini kami tetap diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk mendengar firman-Mu. Bahkan jika melalui medium internet ya Bapa, kami mengetahui bahwa segala sesuatu ini ada dalam Your control ya Bapa, dan kami surrender everything to Your hands.
Kami juga menyerahkan hati kami ya Bapa, agar Engkau yang membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, agar kami dapat see the beautiful things in your law ya Bapa. Dan agar dengan whatever it is that you have decided that we contemplate upon today, Lord, biarkan kami dapat menanamkan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan biarlah kami dapat menghidupinya ya Bapa, sesuai dengan keinginan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Firman yang baru saja kita baca terjadi ketika seorang malaikat telah menghampiri Maria, seorang gadis yang telah ditunangkan dengan Yusuf. Namun ia belum menikah. Pada saat itu Israel pun sedang dalam penjajahan Roma. Dan sepertinya selama bertahun-tahun God had been silent. Yang dulunya gitu ya, umat Israel adalah umat Tuhan. And God walked with them, right? Tapi because of their pelanggaran, karena pelanggaran orang Israel terhadap Tuhan. And according to God's covenant promises, ada konsekuensi dari ketidakpatuhan mereka terhadap Tuhan, yaitu mereka mengalami pembuangan. Dan pada saat itu mereka telah mengalami berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun bahkan, dimana it seems like God is not present. Dimana it seems like, aduh Tuhan, dimanalah pertolongan-Mu ini, dimanalah janji-Mu ini, karena Tuhan telah menjanjikan dalam firman-Nya bahwa akan datang suatu hari di mana ada seorang raja seperti Daud yang akan datang dan menyelamatkan mereka. Dalam penantian ini, dalam their waiting, sang malaikat menghampiri seorang Maria dan berkata, "Salam, hai, kau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan pada saat itu malaikat berkata kepada Maria, seorang gadis yang ketakutan, "Janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nama Yesus sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yeshua, which means to deliver, to rescue, yang berarti sang penyelamat, ya kan? Dan inilah anak yang dijanjikan yang akan dikandung oleh seorang Maria. Contrast this with the passage that we just read di Lukas 2. Sang malaikat menghampiri gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Kita tidak pernah diberitahu nama-nama gembala ini. Namun, message yang sama diberikan oleh malaikat ini kepada mereka. Lukas 2 ayat 10-11 berkata, and this is the words of the malaikat kepada para gembala, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus, Tuhan." Kepada seorang Maria, kabar baik itu diberitakan. Dan kepada no-name shepherds, gembala-gembala yang tidak disebutkan namanya, they're not significant, mereka pun juga menerima kabar baik ini. Pada saat itu mereka sedang bekerja di ladang as any ordinary day, menjaga dombanya. Tetapi kabar baik ini pun diberitakan kepada mereka. Because the good news is for all mankind. The good news is not simply reserved for a certain elite. The good news is not simply reserved for a certain group of people who are special. The good news is given unto all. For who is this child that is going to be born if not Jesus, Yeshua, Sang Juru Selamat? Growing up, I personally used to wonder, kenapa sih Maria gitu ya, dari segini banyak perempuan di dunia gitu. Tuhan kan gak terbatas dengan time, space, history. Tapi kenapa Tuhan memilih seorang Maria di mana oleh wanita ini bayi Yesus akan dilahirkan? But the same goes with these no-name shepherds. Sama hal yang terjadi dengan gembala-gembala yang tidak dinamakan itu. Karena cerita Natal sesungguhnya bukan tentang Maria, bukan tentang gembala-gembala itu,
Namun cerita Natal adalah tentang siapa yang lahir pada malam itu, in that most holy night. Di Bethlehem, di kota kecil itu, Tuhan Maha Tinggi, Empunya segala semesta, datang sebagai bayi di palungan. Melalui rahim seorang gadis yang tidak berpengalaman, seorang gadis yang masih muda, Sang Pencipta dunia datang dan memasuki dunia ciptaannya. And this wondrous, baffling story is witnessed also by no-name shepherds. But is this not the same story that we are interwoven into? Bahwa Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, kespesialan kita. But God chose us, saved us, karena kasih karunia. And kasih karunia, grace, is unmerited, it is unearned. It's given freely unto us. Setelah para gembala diberitahukan tentang kabar baik ini by that angel, other angels, malaikat-malaikat lainnya, ikut datang dan memuji Allah dengan berkata, "Terpujilah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi, sejahteralah manusia yang menyenangkan hati Allah." Can you imagine such a sight? Imagine these shepherds, gembala-gembala ini sedang menjaga dombanya seperti biasa on a normal night. Dan mereka dihampiri with the hosts of heaven, coming together in unison, proclaiming God's majesty. Can you imagine such a sight? I want to take a pause here and encourage you. Tahun ini, tahun 2020, adalah tahun yang penuh ketidakpastian, penuh kecemasan, penuh kesulitan, penuh challenges, even losses for some people. Aku gak tahu apa yang teman-teman personally alami. Mungkin ada yang mengalami financial loss, ada yang mengalami health problems, familial problems, masalah dengan keluarga, masalah dengan rekanan, bahkan mungkin yang masih sekolah, masalah dengan studi. Dan ada juga yang experience mental health problems, and that's a real thing. But I want to encourage every one of us that this good news was given to the shepherds as they were going about doing their daily mundane work. Ketika mereka melakukan pekerjaan mereka yang mungkin biasa saja seperti setiap hari lainnya. Mungkin ada kejenuhan di sana. But this good news was proclaimed unto them. And in the same way, this good news is proclaimed to you. Dan pada seketika ketika mereka mendengarkan kabar baik ini, dalam Lukas 2 ayat 15-16, para gembala berkata pada satu sama lain, to one another, mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan mereka segera pergi. Mereka segera pergi. There is a certain urgency here in obedience. Mereka segera pergi. Betapa banyak dari kita seringkali delay our obedience. Karena seringkali kita bicara tentang Tuhan yang pengasih, Tuhan yang maha pengampun. And oftentimes we tend to take God for granted. Seakan-akan Tuhan itu ceroboh dan overlooks our sin. Namun during Christmas, one thing that I want us to ponder upon, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa kenapa Yesus harus datang? Why did Jesus have to come as a baby in a manger? Why didn't God just send or give us forgiveness without sending Jesus himself?
Karena standar Tuhan begitu tinggi. Dan setiap dari kita dituntut untuk memenuhi standar itu. The Bible says, be perfect for your heavenly Father is perfect. Jadilah sempurna karena Bapamu di sorga sendiri sempurna. Tapi tidak ada satupun dari kita yang bisa memenuhi standar itu. All of us have fallen short of the glory of God. We all miss the mark. Maka dari itu, sin against God had to be redeemed by God Himself. Because sin is so great, nothing less than God Himself can save us. Maka dari itu Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus, harus datang. We need saving. But that should not make us complacent. It shouldn't make us lazy. Dan sebelum kita memasuki tahun baru ini, 2021, aku ingin mengingatkan kita semua untuk memegang kebenaran ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, yang menganggap seakan-akan kasih karunia Tuhan itu, maaf ya, murahan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, secara gratis. Tetapi kasih karunia yang Tuhan berikan dalam anaknya Yesus Kristus adalah mahal. Mari kita ambil sejenak waktu untuk introspeksi diri. Dan seperti para gembala, segera membawa diri kita, membawa seluruh kehidupan kita kepada Sang Anak Allah. There is a weightiness in being a Christian. Ada suatu tanggung jawab yang perlu kita tanggung sebagai orang Kristen. But I also want to remind you that this yoke is easy and His burden is light. Kuk yang Tuhan pasang adalah enak dan beban yang Ia berikan pun ringan. Para gembala dapat datang segera kepada Yesus, bukan karena ketaatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kesetiaan mereka, namun mereka taat karena mereka telah melihat the most wonderful sight when the angels came and worshipped God. Worship brews glad obedience. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita melihat siapakah itu yang kita sembah, tentu kita akan berlari-lari kepadanya. Gladly obeying, gladly submitting, gladly running to Him, not out of spite and bitterness, but an immediate obedience that stems out of a worshipful heart. A worshipful heart that centers itself in the God who is rightly to be worshipped. Dan ketika para gembala sampai di tempat di mana Yesus lahir, mereka sampai di palungan itu. Mereka begitu bersuka cita dan berapi-api. They couldn't contain themselves. They were seeing their Lord, their Savior in the flesh. Mereka tidak bisa menahan diri dan mereka menceritakan segala sesuatu yang mereka telah dengar. Dan firman Tuhan mengatakan ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat itu tentang bayi itu. Dan semua orang yang mendengar heran mendengar cerita para gembala itu. A few days ago, beberapa hari yang lalu, aku sempat berbicara dengan seorang teman yang menanyakan, Jess, kok kamu berani ya be very vocal about your faith? Kok kamu berani bahkan di sosmed membagikan tentang imanmu, tentang firman? Jujur waktu aku ditanya, aku juga gak tahu mau jawab apa gitu. Karena sebenarnya kalau aku mau jujur gitu ya, aku bukan tipe orang yang pemberani gitu. Aku bukan tipe orang yang very public either. Tapi I
can't hide God's goodness in my life. Kebaikan Tuhan itu terlalu megah, kebaikan Tuhan itu terlalu besar, that we can't not share it. This is Christian witness, inilah kesaksian kita. Seperti para gembala yang melihat kemegahan Tuhan. They can't help it. They can't help but share it. They can't help but talk about it. And I want to encourage us to do the same. Bagikanlah kebaikan Tuhan. Share this good news to others. Bukan karena ini yang membenarkanmu di hadapan Tuhan, no. Bukan karena ini yang membuat kamu menjadi orang Kristen yang mungkin tier lebih tinggi gitu. No. Bukan karena ini memberikan kamu bahkan citra positif. Not that at all. Tetapi bagikanlah this good news karena kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan begitu luar biasa. But in the midst of this hustle and bustle, di tengah kekerumunan ini, apa yang kita lihat ketika semua orang sedang terheran-heran mendengar kesaksian para gembala? Kita melihat postur seorang Maria. Dan postur seorang Maria adalah ini, di Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kapankah terakhir kali kita menyimpan dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di hati kita? But this is the posture that we see Mary have all throughout her life as a mother for this holy child. Kita melihat bahwa nanti ketika Yesus tumbuh dan sempat berpisah dengan orang tuanya, dan mereka akhirnya menemukannya di rumah ibadah gitu ya. Jesus tells them, "Why are you looking for me? Kenapa engkau mencari aku? Did you not know that I must be in my Father's house?" kata Yesus. Dan pada saat itu Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. But scripture says that Mary, again, treasured up all these things in her heart. Sepanjang kehidupan Yesus, kita terus mendengar tentang bagaimana banyak kerumunan beropini tentang anak kudus ini. The crowds often thought about him as a miracle worker, as a man of wonders, as a man who taught most explicitly about the law. Banyak orang memandangnya dengan heran-heran, melihat kuasanya, melihat betapa orang ini, wow, he's amazing, he's intelligent. Banyak orang penasaran. Tetapi others also were cynical. Banyak orang juga mengolok-oloknya. Banyak orang juga menganggapnya sebagai orang yang perlu dicemooh. Bahkan sampai akhir hidup Yesus. Banyak opini tentang Yesus. But for Mary, for this unworthy mother, she stayed by his side all throughout, from the manger to the cross, and treasured up all these things, his words, in her heart. So this would be my prayer for you. Inilah doaku untuk kalian, kita semua, as we enter 2021, to treasure the word of God. Simpan dan renungkan firman Tuhan dalam lubuk hatimu. Pegang firman ini dengan erat-erat. One passage that I love in scripture that Peter says, Peter, Jesus' disciple, murid Yesus Petrus, ketika Yesus berkata, "Won't you now leave me like the rest of these people?" Petrus berkata, "Where else can we go, Lord? For you have the words of eternal life." Petrus mengetahui siapakah Yesus itu. He has the words of eternal life. So treasure this word of eternal life. Where else can we go, Lord? For you have the words of eternal life. Karena the eternal word became flesh. Became a word made flesh.
and made a dwelling with us, so that now we can have the written word, God's written word, that points us to the living word himself, who is none other than our Lord Jesus Christ. And so may we come. Mari kita segera datang seperti para gembala. May we come and adore him and treasure him as our Lord, as our Savior, as our Emmanuel, God with us. Let's pray. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia to save sinners, Lord. Seringkali kita merayakan Natal sebagai suatu tradisi, seakan-akan there is no other essence to it than joyful season, di mana kita tukaran kado, di mana kita kumpul-kumpul. And a lot of the times, especially in the season, people say we are celebrating Christmas differently. But truly, Lord, we are not celebrating Christmas differently, because the essence of Christmas, the reason for Christmas, is that you, God himself, would come and meet us where we are, as a baby in a manger, rejecting all majesty, to come as a servant, to come to die for the sake of humanity, for the sake of a people that rejected you, that hated you, that despised you, that mocked you, that killed you. But Lord, you came anyway because of your great love for us. And so upon knowing this, Lord, upon knowing that you have neglected all majesty to come and save us, may we come to you. May we come before you, because you have adopted us as your children, Lord. So teach us to come again in worship of you, in adoration of you. And may we take this season of rejoicing to be a season of reflection as well, that we may truly understand the sacrifices that you had given us, not simply sacrifices as offerings, but yourself as an offering. So we thank you, Lord Jesus. We love you, we honor you, because you first loved us. In your most precious name, Jesus Christ, we all pray. Amen. Wow, what a great service. Even though we're entering the new year, we just finished celebrating Christmas and the holidays. It's a very good reminder that we know Christmas is all about Jesus. So we're so excited to invite you guys again to our midweek service tiap hari Rabu jam 7.30 malam melalui Zoom. And we also have Cove for our youth people setiap hari Jumat jam 7.30. Invitationnya akan dikirim di grup, or anybody interested, please feel free to message me or message CLC Youth Official on Instagram. Thank you guys so much for joining our online service. I hope you had a great time. Enjoy your Sunday. Jesus be with you. Jesus bless you. And I'll see you guys next week. Bye. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan,
Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.